Halo semuanya, kembali lagi di channel Dewa Mat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan playlist TKA Tes Kompetensi Akademik Matematika SMA. Ini adalah video kedua dan hari ini kita akan membahas tentang eksponen. Kita mulai dari penjelasan materi singkatnya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan latihan beberapa soal. Langsung saja kita mulai ke penjelasan materi. Seperti yang sudah kita tahu bahwa pastinya kalian sudah menerima ini di sekolah, di kelas 10 ataupun di kelas 11. Bentuk umum dari eksponen adalah A pangkat N, di mana A adalah bilangan pokok atau basis, yaitu bilangan yang dikalikan. N adalah eksponen atau pangkat, yaitu bilangan yang menunjukkan berapa kali basis dikalikan dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3, yang hasilnya adalah 3 kali 3 ini 9, 3 kali 3 9, sehingga 9 kali 9 sama dengan 81. Ini adalah definisi dari eksponen. Kita lanjut ke sifat-sifat eksponen. Ini sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Sehingga apabila basisnya sama dan kedua bilangan berpangkat itu dikalikan, maka pangkatnya kita jumlahkan. Contohnya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2, ini kan pangkatnya di sini sama-sama 2, lalu ini kedua bilangan berpangkat dikalikan sehingga pangkatnya kita jumlahkan. Jadi sama dengan 2 pangkat 3 plus 2 sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kita lanjut ke sifat yang kedua. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N, dengan A tidak sama dengan 0. Ini apabila ada dua buah bilangan berpangkat dengan basis sama, lalu dibagi, maka pangkatnya kita kurangi. Contohnya 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Di sini kan basisnya sama, yaitu sama-sama 5, lalu di sini kita bagi, maka pangkatnya kita kurangi. Sama dengan 5 pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Lalu sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M kali N. Sehingga jika ada suatu bilangan berpangkat lalu dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal kita kalikan. Contohnya 3 pangkat 2 dipangkatkan 3, ini kan ada suatu bilangan berpangkat lalu dipangkatkan lagi, sehingga pangkatnya kita kalikan. Jadi sama dengan 3 pangkat 2 kali 3 sama dengan 3 pangkat 6 sama dengan 729. Lalu kita ke sifat yang keempat, A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Sehingga apabila ada dua buah bilangan dikalikan lalu dipangkatkan, ini bisa kita pecah masing-masing, sehingga kita pangkatkan dulu baru kita kalikan. Contohnya 2 kali 5 dipangkatkan 3, kita pecah menjadi 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8, 5 pangkat 3 sama dengan 125. Sehingga 8 kali 125 sama dengan 1000. Lalu sifat selanjutnya, A bagi B pangkat N, ini sama, bisa kita pecah menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N dengan syarat B tidak sama dengan 0. Contohnya 10 bagi 2 dipangkatkan 3, ini sama dengan 10 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. 10 pangkat 3 1000 dibagi 2 pangkat 3 8, sehingga sama dengan 1000 dibagi 8 sama dengan 125. Sifat selanjutnya, A pangkat 0 sama dengan 1, dengan A tidak sama dengan 0. Sehingga ingat, setiap bilangan berapapun itu, baik positif, negatif, maupun bilangan rasional atau pecahan, itu jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. 7 pangkat 0 sama dengan 1, misalkan nanti ada 1000 pangkat 0 sama dengan 1, 3/4 pangkat 0 itu juga sama dengan 1. Lalu sifat selanjutnya ini adalah sifat yang berkaitan
dengan pangkat berupa bilangan negatif A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N dengan A tidak sama dengan 0. Jadi apabila bilangan pangkatnya ini negatif, kita bisa ubah pangkat negatif ini menjadi pangkat yang positif dengan cara kita taruh di bawah per seperti ini. Begitu juga sebaliknya ya, kalau misalnya ada di bawah per ini pangkatnya negatif, maka apabila ingin mengubah pangkatnya positif, kita tinggal ke ataskan, kita taruh atas. Contohnya, 4 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 4 pangkat 2, sama dengan 1 per 16. Sifat yang terakhir, ini adalah sifat dengan pangkat berupa bilangan pecahan atau rasional. A pangkat M per N sama dengan akar ke N dari A pangkat M. Sehingga pembilang ini itu sebagai pangkat yang di dalam akar dan penyebutnya itu sebagai indeks akar tersebut. Contohnya di sini 8 pangkat 2 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Di sini kan pangkatnya 2 per 3 dan pembilangnya ini 2, maka pembilang ini menjadi pangkat yang di dalam akar dan penyebut ini menjadi indeks akar tersebut. Jadi sama dengan akar pangkat 3 dari 64. 8 kuadrat itu sama dengan 64. Akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Jadi gitu ya, ini tentang definisi dan sifat-sifat eksponen. Ini bisa menjadi dasar kita, bekal kita untuk mengerjakan soal-soal eksponen. Kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, kalian bisa pause dulu lalu coba kerjakan, setelah itu akan kita bahas bersama-sama. Soal yang pertama, nilai dari 4 pangkat min 1 ditambah 2 pangkat min 3 dipangkatkan min 1 adalah apakah A 3 per 8, B 8 per 3, C 6, D 12. Ubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Kita gunakan sifat yang berkaitan dengan pangkat bilangan negatif. Di sini kan ada 4 pangkat min 1. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi sama dengan 1 per 4. Dan juga yang 2 pangkat min 3 kita ubah menjadi sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Setelah itu kita selesaikan operasi di dalam kurung. Jadi sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 8. Ini kita samakan penyebutnya masing-masing. Kita ubah menjadi penyebutnya 8. 8 1 per 4 ini menjadi 2 per 8. 1 per 8 tetap 1 per 8. Penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya aja. Sehingga 2 per 8 ditambah 1 per 8 sama dengan 3 per 8. Lalu terapkan pangkat min 1 pada hasilnya. Ini kan semuanya setelah kita jumlahkan lalu dipangkatkan min 1. Ingat, apabila dipangkatkan min 1 ini berarti menjadi 3 pangkat min 1 per 8 pangkat min 1. Sehingga apabila ada pangkat, apabila kita ingin mengubahnya menjadi pangkat bilangan positif, maka apabila itu di penyebut kita ubah menjadi di pembilang, apabila di pembilang kita kebawahkan menjadi yang penyebut. Jadi 3 per 8 pangkat min 1 ini sama dengan 8 per 3. Sehingga jawabannya adalah yang B 8 per 3. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Hasil dari 5 pangkat 2 pangkat 3 kali 5 pangkat min 4 dibagi 5 pangkat 3 adalah apakah A 5 pangkat min 1, B 5 pangkat 0, C 5 pangkat 5, atau D 5 pangkat min 2. Pause dulu video ini, coba kalian kerjakan. Selesaikan bagian atas atau yang pembilangnya terlebih dahulu. Ini ada bentuk bilangan berpangkat lalu dipangkatkan lagi sehingga kita kalikan pangkatnya. 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 5 pangkat 2 kali 3 sama dengan 5 pangkat 6. Lalu kan ini ada perkalian dengan basis sama-sama 5 sehingga pangkatnya kita jumlahkan aja. 5 pangkat 6 kali 5 pangkat min 4 sama dengan 5 pangkat 6 ditambah min 4 sama dengan
Ini kan berarti 6 kurang 4 sama dengan 5 pangkat 2. Yang pembilang kita dapat 5 pangkat 2, lalu kita bagi dengan yang bagian bawah atau penyebutnya. Sehingga menjadi 5 pangkat 2 per 5 pangkat 3. Di sini basisnya sama, lalu kita bagi, maka pangkatnya kita kurangi. Sama dengan 5 pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 5 pangkat min 1. Sehingga jawabannya adalah yang A, 5 pangkat min 1. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Jika diketahui 2 pangkat X min 1 sama dengan 32, maka nilai X adalah apakah A 4, atau B 5, atau C 6, atau D 7. Pause dulu video ini, coba kalian kerjakan. Ini tentang persamaan eksponen. Cara menyelesaikannya, samakan basis atau bilangan pokok di kedua ruas persamaan. Kita tahu bahwa 32 sama dengan 2 pangkat 5. Sehingga persamaan ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat X min 1 sama dengan 2 pangkat 5. Karena basisnya sudah sama yaitu 2, kita bisa menyamakan pangkatnya. X min 1 sama dengan 5. Jadi di sini kan basisnya sudah sama, maka tinggal kita samakan yang pangkatnya. X min 1 sama dengan 5. Ini kita selesaikan, kita pindah min 1-nya ke kanan sehingga menjadi X sama dengan 5 plus 1 sama dengan 6. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C, 6. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/3 pangkat 2 X min 1 lebih dari sama dengan 1/27 pangkat X plus 3 adalah apakah A, X kurang dari sama dengan min 10, atau B, X lebih dari sama dengan min 10, atau C, X kurang dari sama dengan 8, atau D, X lebih dari sama dengan 8. Sama seperti soal-soal sebelumnya, kalian coba kerjakan. Ini tentang pertidaksamaan eksponen. Hati-hati dalam mengerjakan soal ini, karena ini basisnya adalah bilangan rasional, bilangan pecahan yang kurang dari 1, sehingga ini jika kita ingin mencari, pertama kita samakan dulu basisnya. Di sini kan 1/3, di sini 1/27, sehingga kita ubah, keduanya kita ubah menjadi sama-sama 1/3. Samakan basis 1/3 pangkat 2 X min 1 lebih dari sama dengan 1/3 pangkat 3 dipangkatkan X plus 3. Jadi 1/27 kita ubah bentuknya menjadi 1/3 dipangkatkan 3. Ini kan kalau kita pangkatkan sama hasilnya dengan 1/27. Lalu ini kita bisa gunakan sifat eksponen. Kita sederhanakan, yang sebelah kiri tetap 1/3 pangkat 2 X min 1 lebih dari sama dengan, ini kita kalikan 1/1 sehingga menjadi 1/3 pangkat 3 kali X, 3X, 3 kali plus 3 plus 9. Lalu ini kuncinya, balikkan tanda pertidaksamaan karena basisnya antara 0 dan 1. Sehingga apabila basisnya itu bilangan pecahan, maka tanda pertidaksamaannya kita balik. Namun apabila basisnya itu bilangan bulat, yang bilangan bulat positif, maka pertidaksamaannya tandanya tetap. Karena ini tandanya pecahan, maka tandanya kita balik. Sehingga kita dapat 2X min 1 kurang dari sama dengan 3X plus 9. Yang awalnya lebih dari sama dengan, kita ubah menjadi kurang dari sama dengan. Ini tinggal kita selesaikan, 2X-nya kita pindah ke kanan dan plus 9-nya kita pindah ke kiri. Sehingga kita dapat min 1 min 9 kurang dari sama dengan 3X min 2X. Sehingga min 1 dikurangi 9, ini min 10 kurang dari sama dengan 3X dikurangi 2X sama dengan X. Atau X lebih dari sama dengan min 10. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang B. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.